Pernahkah kamu merasa seperti menggenggam pasir? Semakin kuat kamu menggenggam, semakin banyak yang terlepas dari tanganmu. Kenapa kita sering berharap pada janji kosong yang tidak pernah ditepati? Berapa kali lagi kamu akan membiarkan hatimu terluka oleh harapan yang tidak pernah jadi nyata? Kita semua butuh harapan, tapi apakah kamu yakin berharap pada orang yang tepat? Mari kita evaluasi bersama. Jika dilihat dari aspek psikologis, ketika kita berharap kepada seseorang, terutama jika mereka tidak memenuhi harapan kita bisa mengembangkan ketergantungan emosional. Hal ini terjadi karena otak kita mengasosiasikan kebahagiaan dan kepuasan dengan orang tersebut. Ketergantungan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi ketika harapan kita tidak terpenuhi. Kondisi mental yang terjadi ketika seseorang memegang dua keyakinan yang saling bertentangan disebut cognitive dissonance. Dalam konteks ini, kita percaya bahwa orang tersebut akan memenuhi harapan kita, meskipun ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dampaknya, ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan mental dan emosional yang signifikan, membuat kita terus-menerus mencoba mencari pembenaran atas harapan kita yang tidak realistis. Kita sering menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa orang tersebut akan berubah atau suatu saat nanti akan memenuhi harapan kita. Penipuan diri ini dapat memperpanjang penderitaan emosional dan menghambat kemampuan kita untuk melihat realitas dengan jelas. Jika dilihat dari aspek biologis, ketika kita berharap pada seseorang yang terus-menerus mengecewakan kita, tubuh kita akan merespon dengan memproduksi hormon stres seperti kortisol. Dampaknya, peningkatan kadar kortisol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Otak kita memiliki sistem reward yang dirancang untuk memberikan perasaan senang ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Ketika kita terus-menerus kecewa, sistem ini tidak berfungsi dengan baik. Dampaknya, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan perasaan kecewa kronis dan kehilangan motivasi. Harapan yang terus-menerus tidak terpenuhi dapat mengubah tingkat neurotransmitter di otak kita, seperti serotonin dan dopamin. Ketidakseimbangan neurotransmitter ini dapat menyebabkan perubahan suasana hati, depresi, dan kecemasan. Ketika kita berharap pada orang yang tidak bisa diharapkan, kita masuk ke dalam siklus ketergantungan dan kekecewaan. Setiap kali harapan kita tidak terpenuhi, kita mengalami rasa sakit emosional. Namun, karena ketergantungan emosional, kita terus kembali dan berharap lagi, hanya untuk mengalami kekecewaan yang sama. Siklus ini dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada kesehatan mental dan fisik kita. Ketika kita berada dalam hubungan yang tidak sehat, perilaku kita mungkin berubah. Kita mungkin menjadi lebih menarik diri, kurang percaya diri, dan lebih pesimis tentang hubungan di masa depan. Perubahan ini dapat mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan, termasuk hubungan dengan teman dan keluarga, serta kinerja kita atau sekolah. Secara keseluruhan, berharap kepada orang yang tidak bisa diharapkan bisa menyebabkan berbagai dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita. Penting untuk menyadari tanda-tanda ini dan mencari dukungan, baik dari teman, keluarga, atau profesional, untuk membantu kita keluar dari siklus ini dan menemukan kebahagiaan yang lebih sehat dan realistis. Ketika kita berada dalam situasi di mana kita merasa tidak bisa lagi berharap pada seseorang, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Pertama, sadari dan akui perasaanmu. Luangkan waktu untuk benar-benar menyadari dan mengakui perasaan kecewa, sedih, atau marah yang kamu alami. Mengakui perasaan ini adalah langkah pertama dalam proses penyembuhan. Ini membantu kamu untuk tidak memendam emosi yang bisa berbahaya bagi kesehatan mental.
2. Evaluasi situasi dengan jujur. Tinjau hubungan atau harapanmu dengan orang tersebut secara objektif. Apakah harapanmu realistis? Apakah mereka pernah memenuhi janji mereka sebelumnya? Evaluasi yang jujur membantu kamu memahami apakah ada peluang perubahan atau sudah saatnya untuk melepaskan harapan. 3. Bicara dengan orang terdekat. Diskusikan perasaan dan situasimu dengan teman dekat atau anggota keluarga yang bisa dipercaya. Mendapatkan perspektif dari orang lain bisa membantu kamu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan dukungan emosional. 4. Fokus pada diri sendiri. Alihkan perhatianmu pada aktivitas yang kamu nikmati dan yang membuatmu bahagia. Misalnya, hobi, olahraga, atau belajar hal baru. Ini membantu mengalihkan fokus dari kekecewaan dan membangun rasa percaya diri dan kebahagiaan pribadi. 5. Buat batasan yang jelas. Tentukan batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang tersebut. Misalnya, kurangi komunikasi atau interaksi jika itu membuatmu merasa lebih baik. Batasan membantu melindungi kesehatan emosionalmu dan mencegah kekecewaan lebih lanjut. 6. Pertimbangkan konseling atau terapi. Jika perasaan kecewa dan putus asa terus berlanjut, pertimbangkan untuk berbicara dengan seorang profesional seperti psikolog atau konselor. Profesional dapat memberikan alat dan strategi untuk mengatasi perasaan tersebut dengan lebih efektif. 7. Buat rencana untuk masa depan. Buat rencana untuk masa depan yang tidak bergantung pada orang tersebut. Tetapkan tujuan pribadi yang bisa kamu capai sendiri atau dengan bantuan orang lain yang bisa diandalkan. Memiliki tujuan dan rencana memberikan rasa kontrol dan arah dalam hidupmu, yang bisa meningkatkan kesejahteraan emosional. 8. Praktikkan penerimaan dan pengampunan. Belajarlah untuk menerima kenyataan dan jika mungkin, maafkan orang tersebut. Ini bukan berarti kamu membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk melepaskan beban emosional dari dirimu. Penerimaan dan pengampunan bisa membebaskanmu dari rasa sakit yang berlarut-larut dan memungkinkanmu untuk melanjutkan hidup dengan lebih damai. Jaga kesehatan fisik. Pastikan kamu menjaga kesehatan fisik dengan makanan yang sehat, berolahraga dan cukup tidur, karena kesehatan fisik yang baik dapat membantu meningkatkan suasana hati dan energi, serta membuatmu lebih mampu menghadapi stres. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kamu bisa mulai melepaskan harapan yang tidak realistis dan fokus pada menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita terjebak dalam ilusi bahwa orang lain bisa memberikan kebahagiaan yang kita cari. Kita lupa bahwa kebahagiaan sejati sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Kita punya kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan kita, tanpa harus bergantung pada orang lain yang mungkin tidak bisa mengerti atau menghargai kita sepenuhnya. Jangan biarkan kekecewaan menghentikan langkahmu. Lihatlah sekelilingmu. Banyak orang yang menyayangimu dan mendukungmu. Buka hati dan pikiranmu untuk menerima cinta dan dukungan dari mereka. Fokuslah pada dirimu sendiri, pada mimpi-mimpi dan tujuanmu. Berikan waktu dan perhatianmu pada hal-hal yang benar-benar berarti dan membawa kebahagiaan sejati dalam hidupmu. Ingat, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam harapan yang sia-sia. Lepaskan harapan yang tidak realistis itu dan buka lembaran baru dalam hidupmu. Mulailah mencintai dirimu sendiri lebih dalam lagi. Saat kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan menarik orang-orang yang tepat dalam hidupmu. Orang-orang yang bisa benar-benar menghargai dan mencintaimu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten inspiratif lainnya.